Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat-sehat selalu dan semangat dalam mengikuti pelajaran. Anak-anak, marilah kita awali pelajaran kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan dibahas oleh Bu Istiana adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Tujuan pembelajaran pada bab ini adalah diantaranya setelah menyelesaikan kegiatan pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat membiasakan membaca Al-Quran sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman. Kemudian menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, menyebutkan nama-nama kitab yang diturunkan Allah, menyebutkan nabi rasul penerima kitab Allah, membedakan antara kitab dan suhuf, kemudian juga menjelaskan isi kitab-kitab Allah, di antaranya kitab Al-Quran, kemudian menjelaskan hikmah iman kepada kitab-kitab Allah, dan juga akan dipaparkan dalil nakli tentang beriman kepada kitab Allah, dan yang terakhir adalah tentang kitab suci Al-Quran sebagai bukti kecintaan kita kepada Al-Quran. Silakan kalian menyimak dengan baik video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat, dan nanti di akhir pelajaran ini nanti akan ada penilaian melalui WA Group maupun melalui Google Form. Selamat mengikuti. Anak-anakku yang saya sayangi, berikut ini kami paparkan bahkan meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Terdiri dari kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat, kitab Zabur, dan kitab Injil kita hanya perlu mengetahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya. Kemudian untuk kitab Al-Quran, diketahui sejarahnya, diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Sikap mulia dalam mencintai Al-Quran ini adalah mencintai Al-Quran, menjadi rajin beribadah, rajin beramal soleh, dan menjauhi maksiat. Selanjutnya pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu iman adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Berikutnya anak-anak, setelah kita mengetahui pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, maka nama kitab-kitab Allah dan diberikan kepada para nabi di sini akan disebutkan satu persatu. Satu, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kemudian kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, dan kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir kitab Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku, selain kitab, maka Allah juga menurunkan suhuf. Perbedaan dan persamaan kitab dengan suhuf
Antara kitab dan suhuf mempunyai persamaan dan juga perbedaan. Di antaranya persamaannya adalah keduanya sama-sama firman Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Adapun perbedaan antara kitab dan suhuf antara lain, isi kitab lebih lengkap daripada isi suhuf. Bentuk dari kitab sudah dibukukan sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran. Lembaran yang terpisah. Kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Anak-anakku yang saya sayangi, bagaimanakah sikap mencintai Al-Quran sebagai kitab Allah itu? Maka yang pertama adalah berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi Al-Quran. Kemudian membaca Al-Quran di segala kesempatan. Yang ketiga yaitu berusaha memahami isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir adalah berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Setelah kita pelajari tadi cara mencintai Al-Quran, maka berikut ini saya sampaikan pokok-pokok ajaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama yaitu akidah atau keyakinan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan. Yang kedua akhlak atau budi pekerti. Yang ketiga ibadah. Yang keempat muamalah. Dan yang terakhir adalah tarikh, sejarah. Selanjutnya anak-anakku, dalil nakli yang berhubungan dengan kitab-kitab Allah adalah surat Al-Maidah ayat 16 yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Demikian anak-anak, seluruh paparan dari bab iman kepada kitab-kitab Allah telah kita ikuti bersama. Silakan kalian disimak baik-baik. Kemudian buku paket juga perlu dibuka untuk tambahan referensi, menambah ilmu kalian. Tugas-tugas dikerjakan. Untuk selanjutnya kalian bisa mengerjakan pada Google Form maupun di WA Group sesuai dengan perintah. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak yang sukses dan terus berupaya untuk meningkatkan diri yang lebih baik. Pesan Bu Is, tetap laksanakan sholat 5 waktu, jangan sampai bolong-bolong. Akhirnya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya.